Selamat pagi, perkenalkan kami dari SGDB 3 akan mempresentasikan student project kami dengan judul Peran Kalsium dalam Transmisi Saraf. Berikut ini adalah identitas lengkap anggota SGDB 3 yang berjumlah 13 orang. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Jenis Dimarista dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 066. Nah, tubuh hendaknya dipahami dengan baik. Hampir 99% dari massa tubuh terdiri dari 6 unsur, yaitu oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, dan fosfor. Dari komponen zat yang telah disebutkan, kalsium merupakan komponen penting yang dibutuhkan tubuh untuk banyak fungsi kesehatan. Kalsium terlibat dalam kontraksi pembuluh darah, vasolidasi, fungsi otot, transmisi saraf, sinyal intraseluler, dan sekresi hormonal. Kalsium sangat penting bagi neuron karena berperan dalam transmisi sinyal saraf dengan memfasilitasi pelepasan neurotransmitter yang disimpan di dalam sel saraf. Sehingga penting juga untuk memperhatikan jumlah atau tingkat kadar kalsium di dalam tubuh dan harus dipantau secara ketat agar tetap dalam kisaran normal atau menjaga homeostasis serta pertahanan tubuh dan sistem imun. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan saya Nima Dewanika Sri Dewi dengan NIM 3 digit terakhir 074. Berikutnya akan membahas mengenai rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengertian dan fungsi kalsium? Yang kedua, bagaimana proses transmisi saraf? Yang ketiga, bagaimana peran kalsium sebagai ion kunci dalam proses transmisi saraf? Yang keempat, bagaimana peran saluran kalsium dalam sinyal neuron? Dan yang terakhir, bagaimana implikasi kalsium dalam gangguan transmisi saraf dan patologi terkait. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dan fungsi kalsium. Yang kedua, untuk mengetahui proses transmisi saraf. Yang ketiga, untuk mengetahui peran kalsium sebagai ion kunci dalam proses transmisi saraf. Yang keempat, untuk mengetahui peran saluran kalsium dalam sinyal neuron. Dan yang terakhir, untuk mengetahui implikasi kalsium dalam gangguan transmisi saraf dan patologi terkait. Berikutnya, manfaat. Yang pertama, manfaat bagi penulis. Diharapkan penulisan student project ini dapat membantu pemahaman penulis terkait dengan pengertian, fungsi, serta peran kalsium dalam proses transmisi saraf. Selain itu, student project ini juga diharapkan dapat membantu pemahaman penulis akan kaitan kalsium dengan masalah kesehatan terkait gangguan transmisi saraf. Yang kedua, manfaat bagi pembaca. Diharapkan penulisan student project ini dapat memberikan pemahaman kepada pembaca terkait dengan pengertian, fungsi, serta peran kalsium dalam proses transmisi saraf. Selain itu, student project ini juga diharapkan dapat membantu pemahaman pembaca akan kaitan kalsium dengan masalah kesehatan terkait gangguan transmisi saraf. Baik, perkenalkan nama saya Sang Ayurania Kalista Astarina dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 070. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kalsium. Jadi, kalsium adalah nutrisi penting yang diperlukan untuk banyak fungsi kesehatan manusia. Lebih dari 99% kalsium disimpan di tulang dan gigi. Kurang dari 1% ditemukan dalam serum ekstraseluler. Contoh makanan sumber kalsium meliputi susu, yogurt, keju, jus jeruk, sereal, ikan teri, dan kedelai. Ketika orang dewasa mengkonsumsi kalsium sebagai makanan atau suplemen, rata-rata tingkat penyerapannya adalah sekitar 30%. Angka ini dapat sangat bervariasi karena berbagai faktor. Misalnya pada kehamilan, ketika lebih banyak kalsium dibutuhkan untuk pertumbuhan janin, tingkat penyerapan kalsium meningkat. Tingkat kalsium serum dipantau tetap dengan kisaran normal melalui proses metabolisme yang kompleks. Metabolisme kalsium melibatkan nutrisi lain termasuk protein, vitamin D, dan fosfor. Terima kasih. Izin melanjutkan presentasi, saya Komang Metawidiantari dengan 3 digit NIM terakhir 058. Jadi, kalsium memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh, seperti untuk kontraksi pembuluh darah, untuk fungsi otot, transmisi saraf, sinyal intraseluler, dan juga untuk sekresi hormon. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Nafisa Hamzah dengan 3 digit NIM terakhir 076. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai proses transmisi saraf, yang dimana seperti yang kita tahu, sel saraf atau unit terkecilnya disebut dengan neuron memegang kunci penting terhadap aktivitas sistem saraf. Adapun neuron sendiri memiliki 3 bagian, yakni yang pertama dendrit, badan sel, dan kemudian akson. Nah,
Dendrit sendiri merupakan suatu bentuk serat tipis yang memiliki bentuk panjang dari suatu sel dalam seluruh bercabang yang berfungsi untuk menerima informasi dari neuron lain. Sedangkan badan sel merupakan bagian yang menjalankan fungsi dasar seluler, dan terakhir ada akson yang merupakan serat yang panjang serta tipis berfungsi untuk membawa impuls saraf ke neuron lain. Nah, suatu proses atau mekanisme yang dapat mendasari terjadinya transmisi saraf dalam neuron adalah karena adanya perbedaan tegangan yang potensial antara bagian dalam serta luar sel. Distribusi suatu partikel atau ion yang tidak merata akan menghasilkan suatu potensial membran. Adapun molekul yang penting dalam proses potensial ini adalah ada natrium, klorida, kalium, serta kalsium. Kemudian, terjadinya suatu transmisi atau komunikasi antar neuron terjadi melalui suatu celah kecil atau mikroskopis yang disebut dengan celah sinaptik. Neuron prasinaps akan mengirimkan atau melepaskan suatu bahan kimia yang disebut dengan neurotransmitter yang nantinya akan berikatan dengan reseptor pada permukaan neuron penerima yang disebut dengan postsinaps. Pesan listrik dari sel harus diubah terlebih dahulu menjadi pesan kimia agar mampu melewati celah sinaptik. Konversi ini akan terjadi saat potensial aksi telah mencapai ujung akson dan terjadilah depolarisasi. Terjadinya depolarisasi ini menyebabkan kalsium mampu masuk ke dalam sel, dan peningkatan jumlah kalsium dalam sel inilah yang akan menyebabkan pelepasan dari molekul neurotransmitter di celah sinaptik. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, saya Nyoman Farah Geosasmi dengan 3 digit yang terakhir 054. Saya akan menjelaskan mengenai proses transmisi sel saraf. Nah, terdapat 2 kelompok besar saluran reseptor yang dapat menimbulkan respon spesifik, yakni reseptor yang bertindak sebagai saluran ion yang bergerbang ligan yang menghasilkan respon yang cepat tetapi kerja atau umurnya yang singkat, serta yang kedua itu adalah reseptor yang digabungkan dengan sistem pembawa pesan kedua atau second messenger yang menginduksi reseptor dengan kerja yang lebih lama tetapi umurnya dia itu lebih panjang. Nah, reseptor saluran yang berpagar ligan ini merupakan reseptor yang bertindak sebagai saluran ion dengan memiliki gerbang ligan. Apabila saluran ionnya itu terbuka, maka memungkinkan ion itu masuk untuk mengalir dan melintasi membran. Tetapi sebaliknya, kalau dia tertutup, jadi tidak ada ion yang bisa masuk. Reseptor yang berkaitan dengan second messenger itu adalah G-protein. Nah, G-protein ini dia itu berbentuk sebagai molekul yang berperan untuk menyampaikan sinyal dari permukaan sel menuju ke bagian dalam. Nah, dalam hal ini neurotransmitter yang berkaitan langsung dengan reseptor dari second messenger linked ini akan memulai suatu rangkaian kimia kompleks yang nantinya akan merangsang maupun menghambat sinyal lebih lanjut. Nah, dalam slide itu ada gambar, yaitu proses transmisi sel saraf melalui celah sinaptik, di mana penjelasan gambarnya adalah, gambar segitiga merah itu menunjukkan pengikatan neurotransmitter pada reseptor yang berperan sebagai saluran ion bergerbang ligan yang menyebabkan saluran terbuka, dan pada beberapa kasus itu akan menyebabkan depolarisasi bagian membran terdekat dengan saluran. Nah, depolarisasi ini dia itu akan mengakibatkan saluran ion lain itu terbuka sehingga menyebabkan terjadinya potensial aksi. Neurotransmitter yang berikatan dengan reseptor pemberi second messenger atau dalam gambar itu ditunjukkan oleh lingkaran yang berwarna biru, dia itu akan memulai rangkaian peristiwa kimia kompleks yang nantinya akan menyebabkan terjadinya perubahan pada fungsi sel. Nah, dalam gambar yang ditunjukkan, komponen utama dari suatu kaskade pengsinyalan itu adalah protein G. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Agung Citra Pramadevi dengan 3 digit NIM terakhir 072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kalsium sebagai ion kunci dalam proses transmisi saraf. Kalsium adalah ion kunci yang terlibat dalam pelepasan zat pemancar kimia dalam proses neurotransmitter. Kalsium memicu pelepasan pemancar saraf, berfungsi sebagai pembawa pesan kedua dalam jalur sinyal, dan memediasi plastisitas sinaptik. Sebagai pembawa pesan kedua dari banyak jalur persinyalan, CA telah terbukti mengatur ekspresi gen saraf, produksi energi, rangsangan membran, sinaptogenesis, transmisi sinaptik, dan proses lain yang mendasari pembelajaran dan memori, serta kelangsungan hidup sel. Fleksibilitas persinyalan kalsium dicapai dengan memodifikasi konsentrasi kalsium sitosol melalui pembukaan membran plasma yang diatur dan saluran sensitif CA2+ subseluler. Kemudian, yang kedua, memainkan peran mendasar dan beragam dalam fisiologi saraf. Misalnya, dengan mengatur pelepasan neurotransmitter dari terminal prasinaps. Hal ini mempengaruhi potensiasi jangka panjang dan depresi jangka panjang bentuk plastisitas sinaptik.
Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Chandra Wilasita Supapa Prasetya dengan 3 digit NIM terakhir 078. Jalur utama masuknya kalsium ekstraseluler ke cairan intraseluler adalah melalui saluran kalsium yang bergantung pada tegangan dan saluran reseptor kalsium yang permeabel terhadap ligand seperti reseptor NMDA. Masuknya kalsium didorong oleh kinetika yang sangat tinggi karena konsentrasi kalsium ekstraseluler 4 kali lebih besar dibandingkan konsentrasi kalsium intraseluler bebas. Depolarisasi neuron terjadi ketika potensial aksi bergerak ke bawah neuron dan menuju terminal akson yang selanjutnya menyebabkan terbukanya saluran ion yang bergantung pada tegangan. Masuknya kalsium menyebabkan peningkatan konsentrasi kalsium pada terminal prasinaps yang berinteraksi dengan protein terkait vesikel sinaptik dan menyebabkan pelepasan pemancaran kimia. Hipotesis kalsium mengenai transmisi kimia sinaptik terdapat 2 bagian. Bagian pertama yaitu depolarisasi terminal prasinaps menyebabkan peningkatan permeabilitas kalsium. Bagian kedua menyebabkan konsekuensi masuknya kalsium. Pembukaan pada saluran kalsium memungkinkan kalsium mengalir menuruni gradien konsentrasi dari luar ke dalam terminal sinaptik, yang menyebabkan peningkatan konsentrasi kalsium di terminal prasinaptik yang melalui interaksi dengan protein yang terkait dengan vesikel sinaptik menyebabkan pelepasan zat pemancar kimia. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Gidi Arjuna Putra dengan 3 digit NIM terakhir 060. Di sini saya akan menjelaskan terkait saluran kalsium dalam sinyal neuron. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ion kalsium memiliki peran yang penting, maka dari itu saluran kalsium juga memiliki peran yang penting pula. Saluran kalsium adalah saluran yang mencakup seluruh protein membran untuk mengangkut atau memberikan jalur kepada ion-ion kalsium melintasi membran sel. Saluran kalsium mampu terbuka sebagai respon dalam hal peningkatan neurotransmitter pada reseptor transmembran yang permeabel terhadap pergerakan kalsium. Voltage-gated calcium channel merupakan salah satu jenis saluran kalsium yang terpenting. Saluran ini dibagi menjadi 2 jenis kelompok besar, yakni HFA dan LFA. Secara umum, voltage-gated calcium channel merespon terhadap adanya perubahan tegangan melintasi membran sel dengan dorongan oleh gradien elektrokimia. Selain itu, saluran ini berperan dalam menjadi transducer channel utama dengan mempengaruhi rangsangan listrik berbagai jenis sel. Hal ini pada akhirnya akan menjadi penting untuk menghimediasi proses seluler. Secara khusus, saluran kalsium tipe P atau Q atau CAV 2.1 berperan dalam hal menghubungkan eksitasi neuron pada neuron presinaptik dengan sekresi neurotransmitter. Perlu diketahui pula bahwa saluran kalsium berperan untuk menjaga kadar kalsium intraseluler guna menghindari sifat sitotoksik. Baik, perkenalkan nama saya Nia dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 062. Kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang dilakukan oleh rekan saya, di mana aktivitas saluran kalsium diregulasi atau diatur secara ketat oleh jalur pensinyal sel dan extrinsic gating process. Disregulasi saluran kalsium telah dikaitkan dengan berbagai penyakit neurologis termasuk nyeri, epilepsi, migrain, dan ataksia. Saluran kalsium tampaknya terlibat dalam patofisiologis nyeri kronis, di mana terminal syaraf simpatik yang terletak di tanduk dorsal sumsum tulang belakang menerima potensial aksi yang merambat melalui serat aferen primer yang terjadi ketika nosiseptor perifer diaktifkan di berbagai organ dan kulit. Nyeri dirasakan ketika neuron aktif di area otak yang lebih tinggi setelah menerima transmisi sinaptik rangsang dari terminal sinaptik dan dorsal. Pada kondisi nyeri kronis, tipe saluran kalsium ini telah terbuktikan mengalami peningkatan regulasi. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Made Ayu Krisna Isyana Murti dengan 3 digit NIM terakhir 068. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi kalsium dalam gangguan transmisi saraf dan patologi terkait. Gangguan transmisi saraf, khususnya gangguan homeostasis kalsium, merupakan salah satu penyebab utama dari penyakit neurodegeneratif. Kalsium menyebabkan disfungsi protease sistein, khususnya caspase, yang terlibat dalam proses apoptosis. Adapun penyakit yang terkait dengan hal ini ada penyakit Alzheimer, Parkinson, Huntington, dan sklerosis lateral amitrofik. Yang pertama ada penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer merupakan gangguan neurodegeneratif yang ditandai dengan pengendapan protein beta amiloid, penyusutan neurofibril, dan kehilangan neuron yang menyebabkan penurunan kognitif dan demensia. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kadar kalsium pada sitosol menyebabkan peningkatan produksi beta amiloid dan neurotoksisitas berikutnya. Kalsium dan beta amiloid secara sinergis dapat meningkatkan neurodegenerasi dan defisit kognitif penderitanya.
Selanjutnya ada penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson merupakan gangguan neurodegeneratif progresif akibat hilangnya neuron dopaminergik pada substansi nigra pars compacta yang menyebabkan gejala motorik seperti tremor, kaku, dan bradykinesia. Pada penyakit Parkinson terjadi crosstalk antara retikulum endoplasma dan pesinyalan kalsium mitokondria yang menyebabkan disfungsi neuron dan kematian. Jaringan sitoksisitas kalsium yang mematikan juga melibatkan mitokondria, retikulum endoplasma, dan lisosom untuk menghancurkan neuron. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Regina Fernapitopoulos dengan 3 digit NIM terakhir 056. Di sini saya akan melanjutkan implikasi kalsium dalam gangguan transmisi saraf. Yang ketiga, ada penyakit Huntington. Penyakit ini merupakan suatu kelainan autosomal domain neurodegeneratif karena adanya disfungsi motorik dan penurunan kognitif yang menyebabkan gerakan koreatik yang tidak disengaja dan adanya juga gangguan mental dan gangguan perilaku. Penyakit ini disebabkan oleh mutasi pada ekson pertama, gen yang menyebabkan peningkatan pengulangan CAG dalam mengkode protein Huntertin atau HTT. Nah, sifat toksik muatan HTT dan disfungsi HTT normal ini yang merupakan mekanisme yang berhubungan dengan gangguan keseimbangan kalsium yang menjadi salah satu penyebab Huntington. Selanjutnya ada penyakit sklerosis lateral amiotrofik. Penyakit ini adalah penyakit saraf yang bersifat degeneratif yang dapat mengalami penurunan fungsi organ secara drastis. Amyotrophic lateral sclerosis ini merupakan kelainan neurologis yang mempengaruhi neuron motorik bagian sentral neuron system atau CNS. Nah, penyebab patofisiologis yang berkontribusi diantaranya ada mutasi genetik, sitoksisitas, stres oksidatif, deregulasi imun, dan disfungsi mitokondria. Nah, sebagian besar dari proses inilah yang menyebabkan gangguan pada homeostasis kalsium. Adanya disfungsi masuknya kalsium yang berlebihan ke dalam amyotrophic lateral sclerosis yang menyebabkan kesalahan pelipatan protein pada ALS yang pada akhirnya menjadi fasilitator agresi toksiknya. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 064. Di sini saya akan mempresentasikan bagian kesimpulan. Kesimpulannya, kalsium adalah nutrisi penting yang diperlukan untuk banyak fungsi kesehatan manusia. Lebih dari 99% kalsium disimpan di tulang dan gigi, dan 1% lainnya ditemukan dalam serum ekstraseluler. Kalsium dapat dengan mudah ditemukan pada makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Contoh makanan dan minuman yang mengandung kalsium yaitu yogurt, keju, jus jeruk, sereal, susu, dan lain-lain. Di dalam tubuh kita, kalsium berperan penting dalam proses transmisi saraf sebagai pembawa pesan kedua dari banyak jalur persinyalan. Namun, di sisi lain, kalsium dapat menimbulkan masalah patologi apabila terjadi gangguan di dalam homeostasis kalsium. Apabila homeostasis kalsium terjadi gangguan oleh protein beta amiloid melalui mekanisme peningkatan masuknya kalsium dari ruang ekstraseluler dan aktivasi pelepasan kalsium dari simpanan intraseluler, maka akan menyebabkan penyakit Alzheimer. Demikian student project yang dapat kami dari SGDB 3 sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Saya izin mengakhiri presentasi kali ini. Terima kasih.